Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kita pada hari ini akan membahas terkait dengan implementasi nilai Pancasila bagi penyelenggara negara dan warga negara. Namun pada hari ini kita akan fokus terkait dengan materi nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau kita melihat nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat itu akan menjadi tantangan utama sesuai dengan arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kemudian kapitalisme, komunisme, sekulerisme, pragmatisme, hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai Pancasila itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu kalian harus memahami teori-teori daripada atau teori materi yang berhubungan dengan liberalisme, kapitalisme. Silakan kalian bisa cari dan kalian bisa tunjukkan nanti kepada temannya atau jelaskan kepada temannya. Seperti apa yang dimaksud dengan hedonisme, pragmatisme. Silakan kalian juga bisa jelaskan nanti. Nah, nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara tentu itu adalah sesuai dengan sila pertama, religius. Ini adalah berhubungan dengan nilai ketuhanan. Berarti itu adalah sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting dalam membangun atau sebagai fondasi daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan universal humanity. Ini adalah etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia, baik dalam mengarah persaudaraan dunia yang dikembangkan secara melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi yang nanti akan mencapai kedudukan yang setara, keseimbangan hak dan kewajiban dan sesuai dengan hak dasar daripada manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan unity. Ini adalah memadukan keanekaragaman dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam hal ini itu tidak lepas dengan bagaimana nilai-nilai kegotong royongan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri sesuai dengan semangat nasionalisme dan patriotisme itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah kedaulatan rakyat. Nah, di sini adalah bagaimana menjunjung musyawarah mufakat itu sendiri untuk mencapai kedaulatan rakyat. Kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemudian yang kelima itu adalah keadilan sosial. Ini adalah sebagai bentuk wujud daripada mencapai visi misi negara sehingga terjadi keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Nah, tentu ini adalah sudah kita sempat bahas di materi sebelumnya bahwa nilai Pancasila itu ada sebagai input, kemudian sebagai proses, dan juga sebagai outputnya. Nah, implementasi nilai Pancasila bagi penyelenggara negara tentu kita tidak lepas terkait dengan berbagai konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan negara. Nah, utamanya adalah di bidang politik. Ini adalah kita tidak lepas pada mengacu pada sila keempat Pancasila, di mana ini menekankan terkait dengan kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Nah, untuk kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat ini, tentu dalam bidang politik itu tidak lepas dengan infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik itu adalah yang berhubungan dengan masyarakatnya terkait dengan kewajiban dan hak yang sesuai dengan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang artinya ini adalah selain kita untuk mendapatkan hak, tentu kita juga harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban yang sudah kita laksanakan. Nah, kalau suprastruktur ini adalah mengacu pada lembaga pemerintahan yang menekankan kepada pembuat kebijakan dan tidak lepas dengan kepentingan masyarakat yang terlebih dahulu terpenuhi. Berarti infrastruktur dan suprastruktur politik ini adalah
bagaimana sebagai inputnya yang ada di infrastruktur sebagai lembaga negara, masukannya di sini. Kemudian suprastruktur adalah lembaga pemerintahan yang sebagai pemangku kebijakan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah di bidang ekonomi. Ini adalah sebagai tonggak kehidupan bernegara. Tentu juga tidak lepas dengan nilai Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai sumber etika, sesuai dengan sila yang pertama, untuk bagaimana menjalankan roda ekonomi adalah sesuai dengan kehidupan sosial dan moral itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan pemerataan sosial, yaitu egalitarian sesuai dengan asas-asas kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menciptakan ekonomi untuk kepentingan nasional. Ya, itu adalah sesuai dengan nilai perekonomian kita, yaitu mengacu pada perekonomian yang berdasarkan asas kegotong royongan. Nah, di sini juga di sila keempat bahwa perekonomian itu adalah menekankan pada ekonomi keluarga dengan gotong royong, semangat gotong royong untuk membangun bangsa dan negara itu sendiri. Kemudian yang kelima, ya ini adalah untuk mencapai tujuan negara. Di sini tegaskan tentang tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan dan keadilan sosial atau keadilan ekonomi itu sendiri. Kemudian bidang sosial dan budaya di sini adalah menekankan sesuai dengan semangat kebangsaan, kemudian semangat gotong royong, kebinekaan dan kepribadian bangsa dan negara. Ini juga tidak lepas dengan pasal 31 ayat 5, pasal 32 ayat 1 dan pasal 36 ayat 36A terkait dengan kebinekaan Tunggal Ika dengan mewujudkan sebagai konsep gotong royong dan kebinekaan itu sendiri, kita harus tetap melaksanakan secara bersama-sama. Kemudian bidang Hankam. Nah, kalau bidang Hankam ini adalah sesuai dengan pasal 30 ayat 1, berarti ini adalah hak dan wajib setiap warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian berikutnya juga menekankan sistem pertahanan dan keamanan ini dilaksanakan secara menyeluruh yang disebut dengan Sisham Rata. Berarti semua kepentingan negara itu semua dukungan atas sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang diizinkan harus tetap dilaksanakan secara bersama, yang dimana TNI dan Kepolisian Negara sebagai kekuatan utama serta kekuatan pendukungnya. Nah, kekuatan utama itu adalah TNI dan Polri-nya, dan sedangkan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung untuk mencapai sistem pertahanan keamanan yang semesta. Kemudian berikutnya itu adalah tugas pokok TNI, baik terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dengan tugas pokoknya itu adalah mempertahankan dan melindungi serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian tugas pokok Polri itu adalah sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tugas ini adalah melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum itu sendiri. Nah, demikian penjelasan singkat kita pada hari ini.